Saya Nur Aisyah, nomor induk mahasiswa 2006721707, siap melaksanakan uji kinerja PPG Daljab 2021 Angkatan 1 Universitas Negeri Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang, Selamat Bu. siang, Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik-baik Baik, Bu. semuanya. Baik, Bu. Iya, Fatma Nabila hadir semuanya ya. Tri Anugrah ada juga, Syakila, Khairul Ilham. Oke, udah pada sarapan semua anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah. Puasa, Bu. Oh, ada yang puasa. Oh iya juga ya, betul-betul. Ibu juga lagi puasa nih, sama kita ya. Nah, anak-anak ibu sehat-sehat semua ya hari ini ya? Nggak ada yang sakit ya, sepertinya sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya, jaga kesehatan terus supaya kita bisa terus belajar walaupun secara online. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Baren pimpin doa pada hari ini. Baiklah Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, mari Ibu absensi terlebih dahulu ya untuk kehadiran kita hari ini. Sebentar. Akbar Nur Rahman ada hadir? Saya, Akbar Nur Rahman hadir. Hadir, Bu. Lalu Alia Deska hadir? Hadir, Bu. Ayu Hadir, Bu. Lestari. Oke, Ayu Lestari ada? Hadir, Bu. Oke. Lalu Jovik ada? Hadir, Bu. Oke, Khairul Ilham ada, Bang? Hadir, Bu. Hadir. Next, selanjutnya ada Leoni. Leoni ada, Kak? Hadir, Bu. Oke. Dinda ada hadir? Hadir, Bu. Sip. Meisya ada hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Oke, anak-anak ibu sepertinya hadir semua ya. Kita ada 17, hadir semua ya anak-anak ibu ya. Oke, anak-anak ibu, kita sudah berdoa, sudah ibu absensi. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, mari silakan kalian buka portal LMS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sudah? Semuanya ya, buka portal SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Kita lakukan pretest terlebih dahulu di LMS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Kalian buka. Sudah buka semua? Ada yang mengalami kesulitan nggak bukanya? Tidak, Bu. Coba kalian lihat di LMS. Pretest Alkana kelas 11 MIPA. Mulai mengerjakan pretestnya, waktu Ibu berikan 10 menit dari sekarang. Silakan.
Meisya baru hadir ya Kak ya? Coba Meisya kalau baru hadir langsung ini Kak ke LMS aja Nak. Baik, Bu. Langsung kerjakan ya Kak. Meisya udah belum? Indrika sudah Bisa Nak? udah, Bu. Meisya udah. Bisa udah. Sudah, Bu. Khairul Ilham udah Bang. Akbar udah Bang? Sudah ya? Oke, kalau sudah ini dia. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa ya hari ini? Anak-anak Ibu? Alkana, Bu. Belajar mengenai hidrokarbon, Bu. Belajar Ya, mengenai- Bu. tadi ada yang bilang alkana betul, ada yang bilang hidrokarbon betul. Jadi bab besarnya itu adalah tentang hidrokarbon dan subbabnya adalah tentang alkana. Ini dia alkana. Oke. Gue akan bacakan untuk KD-nya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki sebagai siswa itu adalah KD 3.1. Kalian mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Dan ini indikator yang harus kalian kuasai. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan menggali informasi dan berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat menentukan rumus umum alkana dan deret homolog, menentukan nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC, menggambarkan struktur alkana yang telah diketahui namanya, serta perancangan dan pelaksanaan percobaan dengan menggunakan aplikasi yang sederhana, serta kerjasama kelompok. Dan diharapkan peserta didik juga memiliki kemampuan dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar kimia, mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaboratif, dan kreativitas 4C seperti itu. Oke. Nah, untuk mengawalinya, Ibu akan, ini ada mind mapping nih yang harus kalian kuasai sebagai peserta didik kelas 11, terutama dalam pelajaran hidrokarbon kita pada siang hari ini. Jadi hidrokarbon itu di klasifikasinya ini ada alkana, alkena, alkuna. Dan nanti ada kelanjutannya, ada sikloalkana, sikloalkena. Tapi hari ini, khusus hari ini, yang kita akan bahas adalah tentang alkana terlebih dahulu. Oke, anak-anak Ibu, sebentar. Ibu coba share ini. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa untuk mengawalinya? LPG, Bu. Gas. LPG. Kira-kira ada nggak barang ini di rumah kalian? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu, ya? Bu. Warnanya apa? Yang warna apa di rumah nih? Yang di rumah kalian? Oh, Bu. Warna Hijau juga, Bu. warna pink sekarang juga ada ya. Kalau zaman dulu banget itu warnanya biru. Berganti-ganti dia jadi warna hijau, warna pink. Apa ini sebenarnya? Tabung apa? Tabung gas, Bu. Tabung gas. LPG itu adalah kepanjangan dari liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas. Dia liquid ya, cair. Liquid itu cairan. Dalam kimia fasenya cair, liquid. Tapi ternyata dia gas, gitu kan. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi inilah yang menyebabkan kenapa dia bisa menjadi liquid, tapi pada saat kita nyalakan kompor, ternyata dia bisa berubah wujudnya menjadi gas. Jadi kandungan LPG itu terdapat ada etana, propana, butana, pentana. Nah, apa ini kira-kira? Udah pernah belum dengar tentang senyawa-senyawa ini sebelumnya di kelas 10? Belum pernah ya kita ya? Belum ada ya kita belajar ini ya di kelas 10 ya. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang hidrokarbon, khususnya tentang alkana. Ya. Kita lihat lagi. Gambar kedua. Siapa yang tahu ini gambar apa sih kira-kira? Bensin ya, Bu. Bensin, betul sekali. Barang atau BBM? Mungkin ada 3, Bu. Apa aja tuh Dinda?
Ada premium, Premium. pertalite, Ah, sama premium, pertalite, lagi? eh Apalagi ayo. Solar. Solar boleh ya, ada Iya, solar. premium, ada pertalite, ada solar ya Dinda ya. Hidrokarbon. Bensin itu ternyata kandungannya ada hidrokarbon di dalamnya. Yang pertama ada N-heksana dan juga N-heptana. Nah, apalagi ini heksana, apalagi ini heptana ya. Nah, inilah yang masalah yang akan kita bawa, kita angkat di pelajaran kita pada hari ini untuk mengawali pelajaran tentang hidrokarbon alkana. Nah, anak-anak Ibu masih semangat? Kita nonton video dulu yuk. Bentar, Ibu buka dulu videonya. Oke, Ibu ambil alih dulu. Jadi ini sudah dijelaskan dari LPG Pertamina itu ada kandungan propana dan butana. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita mempelajari hidrokarbon dengan mengambil contoh dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tuh yang sering kita temui itu adalah LPG sama bensin. Sering banget kita ketemunya di dapur ada LPG, ada tabung gas. Kalau seandainya kita orang kimia tahu apa sih isinya sebenarnya tabung gas itu kan, kalian sebagai anak-anak IPA juga harus tahu apa itu isi dari tabung gas. Kenapa bisa dia menghasilkan api, menghasilkan gas? Ternyata di dalamnya terdapat propana dan butana, seperti itu. Nah, jadi ini dia. Kalau alkana itu sendiri mempunyai rumus CnH2n tambah 2. Jadi, alkana itu sendiri ya adalah salah satu jenis hidrokarbon alifatik namanya, hidrokarbon alifatik. Nah, di mana hidrokarbon ini adalah senyawa organik yang molekulnya tersusun dari unsur karbon, hidrogen. Siapa yang tahu karbon ini golongan berapa pada tabel periodik? Ayo anak-anak Ibu, karbon golongan berapa? 4A, Bu. Golongan berapa, Nak? Bu. Golongan 4A? Iya, betul, golongan Iya, Bu. 4A. Ya. Oke. Maka karbon ini nanti akan memiliki 4 buah tangan. Oke, karena dia golongan 4A, dia akan memiliki 4 buah tangan. 7. Yang nanti hanya berapa? Hanya 16, Bu. Hanya 16. Nah, ini nama-nama dari alkana yang harus anak-anak Ibu ketahui. Ada metana, kalau dia C2 itu etana, kalau C3 itu propana, C4 butana, sampai C10 itu dekana. Dihafal ya? Oke. Nah, ini dia selanjutnya. Ikatan tunggal CH3. Apakah tangan karbon ini sudah 4? Siapa yang bisa membuktikan? Silakan anak-anak Ibu. Garis Iya, Bu. di tengahnya itu dihitung 1 ya, Bu? Siapa nih? Indah, Bu. Dinda, silakan Dinda. Jadi di dalam CH3 itu kan karbonnya berkaitan dengan hidrogennya ada 3, Bu. Nah, jadi tangannya itu udah, tangan karbonnya itu udah ada 3 di dalam ikatan CH3 itu sendiri. Nah, satunya lagi itu ketika CH3 ini berhubungan dengan CH3 yang lain, Bu. Berikatan ya dengan CH3 lain, maka satu tangannya lagi yang mana? Yang garis ini ya, Kak ya? Iya, Bu. Maka betul ya, berarti total dari CH3 ini tangan CH3 sudah 4, setuju? Setuju, Bu. Nah, setuju. Jadi caranya, langkah pertama adalah kalian, ini dia, kalau ketemu soal seperti ini, Nak, bagaimana kita memberikan nama senyawa alkananya, yang pertama kalian harus tentukan dulu rantai terpanjangnya yang mana. Ya kan? Nah, kira-kira menurut kalian rantai terpanjang yang benarnya dari kanan atau dari kiri? Kanan ya, Bu. Dari Kanan, Bu. kanan, betul. Berapa nih jumlah rantai terpanjangnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, betul? Betul, Bu. Betul. Nah, apakah penomorannya sudah benar, Nak, untuk soal ini dari kanan? Alasannya Betul, apa? Bu. Betul, Bu. Alasannya Karena apa? cabang alkil terdekatnya ada dari
ujung dari paling kanan, Bu. Ujung dari paling kanan. Karena cabang apanya Kak? Cabang alkil ya. Cabang alkil terdekatnya terletak di paling kanan, di ujung kanan ini CH3. Nah, kalau seandainya kita beri penomorannya dari kiri, kita lihat ya, kita coba, kita trial aja nih. Kalau kita ambil dari kiri berarti 1, 2, 3. Ketemu di angka nomor 3. Kalau dari kanan, kita ketemu di angka nomor 1, 2, 2. Antara 2 sama 3, yang mana yang lebih kecil nomornya? 2, Bu. Nomor 2. Maka kita ambil dari sebelah kanan. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Ada etil, ada metil. Maka kalian beri namanya sesuai dengan abjadnya. Abjadnya lebih duluan yang mana? Etil atau metil? E atau M? Bu. Etil, Bu. Maka kita sebutkan etil dulu. Nah, etilnya terletak di cabang nomor 4, maka tulis 4. Garis etil, lalu garis lagi 3, garis metil, baru sebutkan cabang terpanjangnya heptana 7. Kelompok lagi, untuk kelompok 1, silakan ada Dinda, lalu Jovik, Octavia Alia Deska, Puan Taharani Trianugrah, Fatma Nabila, Fernando Francesco, dan Syakila. Kelompok 2, itu ada Ayu Lestari, Khairul Ilham, Khairul Syaban, Sandy, Leoni, Meisya, Indrika, Ferdian Baren, dan Akbar Nurrahman. Sampai di sini Ilham. apakah ada? Ilham, silakan Ilham, Abang. Bu, Ya? gimana jika ada 2 atau lebih substituen atau cabang alkil yang sama, Bu? Oke. Gimana cara kita nyebutnya? Bagaimana kalau seandainya ada lebih dari 1 substituen ya, Ilham ya? Iya, Bu. Lebih dari 1 cabang alkil. Nah, oke. Ilham udah ngeliat ini PowerPoint Ibu, Nak? Bu. Sudah kelihatan? Nah, ini dia Ilham. Kalau seandainya nanti di soal LKPD Ilham ketemu ada lebih dari 1 cabang alkil atau substituen, maka Ilham beri dengan awalan di tri, tetra, atau penta. Kalau ada 2 metil berarti dimetil. Kalau ada 2 etilnya berarti dietil. Nah, kalau ada 3 metilnya trimetil. Paham nggak, Nak? Kebayang nggak? Bisa dipahami? Oke, jadi di depan metilnya Ilham beri awalan. Ilham hitung dulu, ada berapa nih metil di senyawa alkana itu? Oh, ada 3, maka kasih nama dengan trimetil. Kalau etilnya ada 2, maka diberi nama dengan dietil. Dikasih awalan aja, Bang, gampang. Dan selanjutnya sama seperti cabang yang rantai lurus. Oke, aturan alkana sama. Bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Bagus sekali ya pertanyaan Ilham. Jadi sebelum kalian ngerjakan LKPD sudah lebih jelas lagi. Oke, Ilham? Bisa dipahami, Nak? Oke? Oke, sip kalau gitu. Dimulai dari yang awal. Ini kan dibuat tadi senyawa karbon paling sederhana hanya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Disebut senyawa hidrokarbon. Betul kan? Lanjut ya. Senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka adalah senyawa hidrokarbon alifatik. Alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai alifatik dan ikatan tunggal. Nah, selanjutnya ini ada skema. Tunggu. Di alkana hanya ada ikatan tunggal, yaitu ada rumus strukturnya seperti ini. Bisa kita lihat. Ini jumlah atom C sama dengan 4, itu sebagai N, jumlah atom H sama dengan 10. Ini ada rumusnya untuk dapatinnya, yaitu 2 kali N tambah 2. Nah, di satu ini jadi rumus alkana, yaitu CnH2 kali N tambah 2. Disebut rumus kimia alkana. Ada yang mau ditambahin nggak? Atau dikoreksi? Ya, silakan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, rumus Ibu izin Bu untuk jadi yang ini kan teman-teman, ini disebut rumus kimia alkana, setuju nggak?
Iya, benar. Ya nggak sih? Alkana itu. Rumus kimia alkana dengan rumus senyawa alkana itu sama kan ya? Rumus kimia, ya sama rumus senyawa alkana ya. Betul kok, Kak. Lanjutkan. Oke, Bu. Jadi ini dari pertanyaan yang awalnya, setuju kan kalau nomor 1 ini hidrokarbon? Yang ini kita ambil juga lurus. Terus kita ambil bisa dari kedua sisi juga, tapi kita ambil yang dari awalan abjadnya E. Jadi kita ambil dari sebelah kiri, yaitu 3 etil dan 4 metil, 6 heksana. Selanjutnya yang ini kita ambil lurus juga karena yang paling banyak ini. Kita ambil dari sebelah kiri, soalnya ini lebih ketemu 3 gitu. Nah itu dia yuk, ada kelihatan ya, nah ya, ada yang tadi ditanya sama Ilham, kelihatan nih di sini ternyata ada lebih dari 1 metil ya, etil yang lebih dari 1 ya, etilnya lebih dari 1, maka kita pakai apa nih berarti? Pakainya di. Ada lagi nggak soal yang kayak gini? Cuman satu ini deh. Satu ini ya, oke. Oke, kita akan lanjutkan diskusinya ya. Oke, sudah 17 siswa sudah lengkap. Bagaimana diskusi kelompoknya? Apakah sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Ayo, kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh share screen-nya, Kakak. Silakan. Nanti Baik, kelompok teman-teman, di 2 sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Aisyah. Nomor pertama, senyawa karbon yang paling sederhana yang hanya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen disebut dengan senyawa hidrokarbon adalah jawabannya. Lalu yang kedua, senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka adalah senyawa hidrokarbon apa? Yaitu senyawa hidrokarbon alifatik. Ketiga, alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai alifatik dan ikatan tunggal. Lalu kami di sini telah mengisi skema untuk menentukan rumus dasar dari rumus kimia alkana, yaitu jawaban akhirnya adalah CnH2n+2. Oke, kelompok 2. Apakah, ini sambil Ibu tanya nggak apa-apa ya? Boleh banget, Bu. Apakah kalian sudah menghitung apakah jumlah rumus struktur di jumlah karbon dan hidrogen di rumus struktur ini sudah sama dengan rumus kimia jumlah karbon dan hidrogennya? Sudah, Bu. Saat mengisi tabel kami sudah sekaligus menghitungnya, Bu. Sudah ya, jadi karbon, misalkan C9H20 nih, berarti C-nya sudah pas genap 9, hidrogennya sudah genap 20? Benar, Bu. Sudah ya, oke kalau begitu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada tanggapan untuk kelompok 2? Mungkin akan ada perbedaan jawaban. Bagaimana kelompok 1? Silakan kelompok 1. Setuju, Bu. Sejauh ini masih jawabannya masih sesuai dengan jawaban kami juga, Bu. Oke, kalau begitu. Oke, kelompok 2 dan semuanya tepuk tangan dong untuk kelompok 2 dulu. Kita tepuk tangan dulu ya. Kelompok 2 sudah bagus sekali dalam memaparkan dan diskusi ya. Hebat. Sip, silakan Ayu di stop share-nya dulu. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang di tabel ini. Yang pertama Alia Deska, saya sendiri Dinda Ranti, kemudian ada Fatma Nabila, Francesco Fernando, Jovik, Octavia, Puan, Tri Anugrah, dan Syakila. Dipersilakan. Nomor 6, tuliskan langkah-langkah pemberian nama senyawa alkana untuk rantai bercabang. Jawabannya, yang pertama, tentukan rantai utama dan rantai terpanjang. Yang kedua, memberikan nomor dengan terurut yang dimulai dari letak akil terdekat. Yang ketiga, cabang-cabang akil disebut terlebih dahulu menurut abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabangnya. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, diberi awalan berupa di apabila terdapat 2 cabang yang sama, tri apabila terdapat 3 cabang yang sama,
tetra apabila terdapat 4 cabang yang sama, dan penta apabila terdapat 5 cabang yang sama. 3 metil pentana. Yang kedua adalah 3 etil 4 metil heksana. Selanjutnya 3 etil 4 metil heksana. Dan yang terakhir 3 etil 5 metil heptana. Soal terakhir, tuliskan nama lain atau nama umum dari senyawa alkana di bawah ini. Yang A itu adalah butana, sedangkan yang B adalah pentana. Baik, sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Oke, kelompok 1, kita tanya kelompok 2, apakah kelompok 2 mau menanggapi? Apakah ada perbedaan jawaban atau bagaimana? Kelompok 2 silakan. Siapa yang mau menanggapi atau mau ada perbedaan pendapat mungkin dengan kelompok 1? Tidak ada? Apakah setuju dengan kelompok 1 juga sama? Kalau gitu, setuju ya? Baik ya, oke. Semuanya tepuk tangan juga dong untuk kelompok 1. Sudah cukup baik ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Bagus sekali. Cakep. Oke, boleh di stop share, Kak? Iya, Bu. Jadi bagaimana nih? Apa anak-anak Ibu sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Bagus sekali. Ada soal tadi yang lebih dari 1 substituen. Ya kan? Tadi ada di LKPD kalian. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada 2,3 dimetil butana. Jadi, misalkan terdapat lebih dari 1 substituen atau cabang alkil, nah, ini contohnya ini ada CH3 di atas, di sini juga ada CH3. Jadi pada atom karbon kedua dan ketiga ada CH3 dan CH3. Berarti kan ada lebih dari 1 metil atau alkil. Maka kita beri awalan dimetil pakai awalan di. Seperti itu. Pertanyaan Ilham tadi itu kan? Oke, sekarang kita lihat lagi ada nggak yang lebih dari 2? Oh, ini ada nih. Kalau tadi di kan, nah sekarang ini tri. Kenapa tri? Karena ternyata ada metilnya ada 3. Ada 3 buah metil dalam senyawa alkana ini. Pertama, ya. Lalu di atom karbon pertama, di atom karbon ke-7 dan di atom karbon ke-8. Maka kalau ada 3, kita beri awalan trimetil. Oke, apa? Trimetil. Karena dia 10 cabang terpanjangnya atau cabang utamanya, maka trimetil dekana. Oke, silakan. Saya mau coba, Bu. Boleh, ayo silakan Kakak. Yang jawaban pertama itu alkana digunakan sebagai bahan bakar, yaitu LPG, kerosin, solar, bensin, dan aftur. Betul atau salah jawabannya? Betul, Bu. Betul, kalau betul kita kasih tanda. Oke. Yang mana lagi yang kedua? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa tuh? Jangan rebutan. Ferdian, Bu. Ferdian Baren, boleh Baren. Yang mana yang kedua? Yang kedua adalah pilihan yang kedua, Bu. Yang ini, Bang? Yang mana? Ya, Propana atau komponen? bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, propana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Propana tuh yang mana? Ini ya, C3H8. Oke. Next. Siapa lagi? Ada 1 jawaban lagi. Saya, Bu. Siapa tuh? Saya lah, Bu. Akbar ya? Akbar, oh iya ya, Bar. Akbar. Itu, Bu, yang paling terakhir, Bu. Yang mana, Yang paling terakhir. Yang pentana mempunyai 5 atom C dan 12 atom H. Oke, Akbar. Betul sekali, Akbar. Tadi siapa selain Akbar yang mau jawab? Kakak, tadi siapa kakak? Felia atau Meisya? Tadi Alia Alia tadi, Rizka, Bu. Oh, Alia. Alia tadi mau jawab apa ya? Jawabannya. Sama, Bu, sekarang, yang Bang. 5 juga itu. Oke, berarti kalian sehati. Sip, kalau gitu. Betul ya, Akbar ya. Pentana mempunyai 5 atom C dan 12 atom H. Alia juga betul. Hebat anak-anak Ibu ya. Sip kalau gitu. Nah, jadi sudah paham ya untuk soal AKM ini ya, Nak ya? Dulu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, waktu 10 menit Ibu kasih waktu dari sekarang. Silakan kerjakan post-test alkananya di LMS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Silakan, Nak. Nih, Ibu share screen biar kelihatan post-testnya. Kita kerjakan post-test. Oke, baru 2 nih ya.
Oh, sudah berapa nih yang? Oke, sudah 16 yang masuk join. Silakan kerjakan. Semoga dengan sudah belajar, post testnya jadi lebih tinggi nilainya ya. Ayu, Octavia sudah, Puan Taharani sudah, Jovik sudah. Oke. Akbar Nurrahman juga dapat 100. Selamat ya Bang, Leoni sudah. Ada yang belum? Bagus sekali ya nilai-nilainya ya nak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, siapa anak-anak ibu yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bagaimana, Nak? Ayu mau coba nyimpulin, Bu. Silakan, Ayu. Jadi, alkana itu mempunyai rumus kimia yaitu CN H2 kali N ditambah 2. Nah, langkah penamaan alkana itu tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Rantai induk diberi nama alkana. Terus yang kedua itu penomoran. Berilah penomor pada rantai induk dari ujung terdekat cabang, sehingga pada akhirnya cabang terletak pada nomor yang terkecil. Yang ketiga itu tentukan cabang, Bu, yaitu atom C yang terikat pada rantai induk. Cabang merupakan gugus alkil sesuai aturan alkilnya, Bu. Ya, dari etil. Terus urutan penulisan nama untuk alkana itu bercabang. Nomor cabang, nama rantai induk. Oke, betul. Jadi langkah-langkahnya udah diketahui ya semua ya, udah paham ya Nak ya, jangan sampai salah. Mana jempolnya kalau emang sudah paham semuanya? Ore, sip kalau gitu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Bang Ren pimpin doanya, Abang. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap syukur dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jangan lupa untuk minggu depan kita masuk pelajaran alkena. Lanjutan dari alkana adalah alkena. So, jangan lupa kalian pelajari tentang alkena terlebih dahulu. Jadi minggu depan pada saat kita masuk, kalian sudah lebih paham lagi. Ibu jelaskan. Jangan lupa dipelajari tentang alkenanya ya. Oke, anak-anak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup pelajaran hari ini? Sudah cukup menyenangkan pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, anak-anak Ibu, jaga kesehatan semuanya. Jangan sampai sakit-sakit ya. Ibu stop recording dulu ya, sebentar. Oke. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bu.